Jenazah pramugari korban pesawat ATR 42500 yang ditemukan pada Senin 19 Januari telah diserahkan kepada tim DVI Bidokes Polda Sulsel pada jam 22.28 WITA, Selasa 20 Januari. Dalam pantauan, jenazah diantarkan oleh ambulans dari Kesatuan TNI Angkatan Darat dengan plat nomor 452214. Terlihat jenazah dibungkus plastik putih saat dikeluarkan dari ambulans untuk dimasukkan ke dalam ruangan post-mortem Bidokes Polda Sulsel yang berlokasi di Jalan Kumala, Kota Makassar. Terlihat di lokasi kehadiran Pangdam Mejen Bangun Nawato untuk mengawal jenazah hingga masuk ke gedung Bidokes. Diketahui sebelumnya, tim gabungan telah mengevakuasi jenazah melalui jalur darat yang cukup ekstrim di wilayah lereng Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Penemuan ini merupakan bagian dari upaya pencarian intensif pasca insiden yang menimpa pesawat jenis ATR 42500 tersebut. Tentara Nasional Indonesia, TNI, mengirimkan bantuan logistik berupa 5 ton ransum untuk mendukung operasi SAR gabungan kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Bantuan tersebut dikirim sebagai penguatan logistik bagi seluruh personel yang terlibat dalam operasi pencarian dan evakuasi di medan ekstrim, Selasa 20 Januari. Panglima Kodam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Nawoko menjelaskan, pengiriman ransum dilakukan setelah pihaknya menganalisis kondisi wilayah operasi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi akibat medan terjal dan cuaca ekstrim. Hasil analisis tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan TNI hingga disetujui penguatan logistik. Saya sudah menganalisis daerah operasi kita, bahwa kondisi medan dan cuacanya luar biasa ekstrim. Karena itu kami mohon bantuan ke pimpinan dan langsung disetujui. Hari ini sudah terkirim 5 ton ransum. Seharusnya 6 ton, tetapi kemampuan angkut pesawat hanya 5 ton, ujar Pangdam. Ransum yang dikirim merupakan ransum tempur militer yang dirancang untuk operasi jangka panjang di lapangan. Bantuan tersebut terdiri atas 3 jenis, yakni Eprokal yang berisi minuman dan suplemen, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, SDK, resmi melantik 14 pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup Pemprov Sulbar. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan digelar di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 21 Januari. Pada kesempatan itu Gubernur Suhardi Duka memastikan proses pelantikan sudah sesuai mekanisme seleksi persetujuan teknis (Pertek) terbuka yang berlaku. Semua jabatan ini melalui proses dari pansel kemudian job fit, kemudian wawancara dan semuanya bersyarat. Saya meyakini bahwa Anda akan sukses dengan jabatan yang baru dibantu oleh para istri, ujar Gubernur Suhardi Duka. Pada kesempatan itu juga Gubernur Suhardi Duka mengatakan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi adalah wajar untuk mengisi jabatan yang kosong, menggantikan yang pensiun, atau sebagai penyegaran kinerja. Mungkin tadinya pegang jabatan dinas kemudian masuk jadi asisten dan masuk di staf ahli itu biasa, berarti Anda diselamatkan daripada kamu pegang yang besar jangan sampai tambah besar. Jadi inilah cara kita memanajemen pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat, kata SDK. Sementara itu untuk jabatan eselon 3 gubernur,
Suhardi Duka mengaku telah mengajukan pertek sebanyak 150 orang, tetapi hingga saat ini tak satu pun belum ada yang turun. Tim Resmob Polres Bulukumba yang dipimpin oleh Dantim Resmob Aibtu Muhammad Usman berhasil mengungkap dan mengamankan terduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, curanmor, pada Senin 19 Januari. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 21.30 WITA. Seorang terduga pelaku berinisial SN, 36, warga Desa Tacorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berhasil diamankan bersama barang bukti. Kasus curanmor tersebut terjadi di BTN Rindra 6, Desa Tacorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, pada Selasa, 28 Oktober 2025, sekitar pukul 23 WITA. Korban berinisial AG, 23, seorang mahasiswa asal Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu unit sepeda motor Yamaha Aerox warna merah, yang diketahui warnanya telah diubah oleh terduga pelaku. Berdasarkan laporan korban, sepeda motor Yamaha Aerox miliknya diparkir di teras rumah dalam keadaan tidak dikunci setelah digunakan. Pada keesokan harinya sekitar pukul 6 WITA, korban keluar rumah untuk mencari sepeda motornya, namun kendaraan tersebut sudah tidak berada di tempat.